Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala aidan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta, baik unta itu kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru negeri yang jauh. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki yang terikat ataupun tidak diikat. Kemudian apabila telah rebah binatang korban itu, maka makanlah sebahagian daripadanya dan beri makanlah orang-orang yang merasa dirinya cukup
dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Demikianlah kami tundukkan binatang-binatang korban itu untukmu agar kamu bersyukur. Al-Quran surat nomor 22 ayat 27 dan ayat 37. Ayat itu kita pilih karena ada dua ibadah yang akan dilakukan oleh orang Islam yang mampu. Pertama berhaji, yang kedua berkorban. Kaum muslimin, kalau masuk waktu salat, orang yang mengumandangkan kalimat-kalimat Allah itu disebut muazzin. Artinya orang yang menyeru untuk salat. Jadi kalimat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah yang disusun begitu rupa oleh Rasulullah adalah kalimat untuk mengajak orang mendirikan salat. Maka azan itu adalah pertanda waktu masuk. Nah, sebagian orang kini Pak nyolakukan lo azan ko di dalam kubur ketika orang kadikubuat. Ini para jemaah amalan-amalan yang ditambah-tambah oleh umat Islam. Orang dalam kubur lihat doa salat leh. Tidak ada apa-apa ini. Kalau orang itu kita kuburkan pagi jam 8, belum masuk waktu. Untuk apa azan di kubur itu? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka kita orang Islam ini di samping kita mendengar dan belajar, kita juga harus membaca. Karena kitab-kitab yang dulunya bahasa Arab sudah banyak dialih bahasakan ke bahasa kita. Kalau hadis ada namanya Bulughul Maram, ada Sahih Bukhari, ada hadis Uhad, ada hadis mutawatir. Kalau dulu yang bisa baca hadis itu adalah orang-orang yang sekolah di pesantren. Kaum muslimin sekarang, apakah mau kita menambah ilmu atau tidak? Itu terpulang kepada kita masing-masing. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka di sini kalimatnya untuk mengajak manusia itu berhaji wa azin. Jadi fi'il amar. Ajaklah, serulah manusia itu untuk berhaji. Kalau orang itu terpanggil, dia akan datang dari pelosok yang jauh. Ini sudah terbukti bagi mata kita bahwa tidak saja di kampung Nabi itu orang datang berhaji, tapi di seluruh dunia umat Islam yang mampu datang ke sana untuk melaksanakan haji. Di zaman bapak-bapak beberapa tahun yang lalu itu ada talangan bank untuk haji. Nah, di sini kita khilaf juga, Pak. Karena yang haji itu mampu, tidak perlu berhutang di bank. Kaum muslimin para jamaah, yang namanya berhutang di bank itu akan berbunga. Dan bunga itu adalah riba untuk dibawa beribadah haji. Jadi kalau kita belum mampu untuk berhaji, tidak berdosa. Allah menyatakan begitu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi sadonya wa khilaf.
orang Kementerian Agama khilaf, ulama khilaf, orang nang kapai ne aji khilaf. Ambo raso ayat tulah dibaca dek seluruh ulama. Tak ada tidaknya. Ya kan? Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a. Walaupun ada uang, kan yang pertama itu uang tu man istata'a itu. Tapi ada 4 yang mengiringinya lagi. Kalau yang 4 ini tidak terpenuhi, juga tidak istita'ah namanya. Kalau masalah istita'ah dengan uang, itu bapak-bapak, ibu-ibu bermacam-macam cara diberikan oleh Allah. Bukan orang yang sengaja menabungkan uang saja. Saya dulu pindah ke kantor dari pabrik tahun 90. Batamu Jo Buya Sayuti Katab. Datuk lai baniye nai aji. Lai. Tandonya kata beliau. Tandonya kaum muslimin ambolah mana buang buya 700.000 baru isi tabungan tu. Tu yo macam. Cuma mencari ambo bau bukunya tu isu iyo je. Atau buku tabungan Malaweh saja, iyo buku tabungan haji. Kalau dulu kita kan tak ada waiting list kerana tak ada kredit. Maka kapan kita mendaftar, kita akan berangkat tahun itu. Mudah-mudahan bisa kembali seperti ini lagi di negara kita ini. Bagi kita yang belum mendaftar, ya kan? Kalau tidak mampu, tidak berdosa. Kita ingat-ingat itu. Tidak usah berutang untuk melaksanakan ibadah haji. 3 tahun saya di kantor personalia itu dipanggil lagi oleh beliau. Tuh, hari Kamis Baisua itu kates karyawan teladan. Sangke itu setiap unit pak ampe ratui 8 balik tes. Kini kolah laya dojo itu kau nak tahu aleh. Awak lah pensiun kau nak tahu aje. Kapaya ke senang kau minta sedekah ke orang. Ada tahu aleh. Tali dojo program karyawan teladan tu ndak tahu aleh. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, dari sampai ratui 8 balik itu berbagai unit. Karena di kantor kau orang tak sebanyak di pabrik, maka jadi sampai ambo tu cie ambo saja. Di SDM tu kan ada beberapa biro. Di Kelat dulu tu ya, kemudian personalia, kemudian PTK 3 biro. Tapi ambo seorang sana. Tapi kalau orang pabrik, cie unit tu ada sampai ada 5. Karena banyak. Alhamdulillah. Ambo ditolong Allah lalu sadonya. Cuma pulang di Makkah tu kawan menyebut joto kan kata biangnya serius tu. Haji Bidin. Namo ambo ristawardi bangko pak imbo Bidin tu biaya dinas. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, setelah biaya itu ada, istita'ah dengan itu, maka disuruh kita lagi ke puskesmas. Mungkin jo kesehatan ndak istita'ah. Kan ada awak nan tensi tinggi, ada nan HB rendah, ada nan kolesterol, ya kan? Ada nan asam urat, ada nan rematik, ada saraf terjepit. Jadi kita pergi ke puskesmas, penyakit awak tu nampak sinan melalui urin. Maka kita disuruh disiplin oleh dokter itu supaya penyakit ini jangan bertambah, malaki awak barangke. Ya kan? Atunya Allah sempurna kesehatan tu. Sampai kita menegetis, ibu-ibu dan bapak-bapak, ndak bertambah penyakit itu doh. Boleh awak pai. Ya kan? Ya kan? Itu istita'ah. Istita'ah jo kesehatan. Sudah tu alai,
istita'ah jo ilmu manasik. Kalau tahun kini kau pak ndak ragu jemaah haji nan pai le. Bab itu 3 tahun manasik, ndak ada manasik nan selama kan. 3 tahun. Lah 3 tahun jemaah kau mana manasik ndak ragu le. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ilmu manasik ini tidak kita ikuti, walaupun gelar akademik kita sudah sampai profesor, ya kan? Tidak bisa, Pak. Bentuk ayam gadang masuk surau ibadah nanti. Tidak tentu nang kedejo. Maka kita ikuti manasik. Ambo ada profesor, Pak, mau tidak bisa KKBIH ada Pak Ustaz. Bisa enggak Pak Ustaz mengajar manasik ke rumah ambo? 2 kali saja di seminggu sudah semain saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, tibu ambo senan kata beliau. Nyo profesor mah. Pak Ustaz, kita simak di TV satiuk salat ada seorang mati di Mekah di Madinah. Tutup penyebabnya dek talampau rami, Pak Ustaz. Udara beda jadi negari awak. Kok diusulkan begitu Pak Ustaz? Indak di bulan haji supaya haji kodo. Bulan Muharram pailo setengah. Ya kan? Nah, misalnya 200 juta. Berapa orang awak bisa pai 200 ribu. Dibagi bulan Muharram naik haji, bulan Safar naik haji, ya kan? Bulan Jumadil awal naik haji. Pokoknya dibagi jemaah tu. Kan tak sasak-sasak dah. Ya kan? Kata ambo kalau boleh de Allah mode itu mungkinlah saja seharinya susun di Kemenak mode itu aja. Jadi beliau itu profesor di bidangnya Pak. Ternyata tidak pernah beliau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji. Ya kan? Kalau beliau ada membaca ayat tentu pendapat beliau tidak begitu. Allah mengatakan bagaimana? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan atau dimaklumi. Tapi sejak bulan puasa boleh berangkat haji itu Pak. Kalau ada aturan pemerintah pada itu. Sejak Ramadan lah boleh awak pergi. Boleh haji ifrat? Boleh. Boleh awak melakukan haji ifrat bulan puasa tu awak pergi? Boleh. Cuma sampai tanggal 10 Zulhijjah awak berpakaian ihram saya. Pantangan larangannya banyak. Sejak Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai tanggal 10. Sampai bulan 10 hari berpakaian ihram. Kalau ibu-ibu ndak ada pakaian ihramnya lah itu jo. Kami laki-laki ko anduk gadang tu sedua lainnya. Bercelana dalam ndak boleh awak tagak lutut ke lalu. Orang lalu ini ibu bapak. Maka disuruh oleh Allah haji dulu, umrah dulu. Dari ayat memang haji wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji itu dan umrah. Sedangkan kita yang berangkat sekarang akanlah berangkat berakoloter. Tapi itu terpecah-pecah Pak. Kalau Padang tak bisa utuh tu. Jadi bapak ibu yang dipisahkan dengan teman itu alhamdulillah. Dapat pai tahun kini alhamdulillah. Ya Allah, ternyata saya berangkat tahun ini. Walaupun saya berdua saja dengan suami saya dan istri saya. Walaupun kami sudah disusun 1 regu 11 orang, ternyata engkau pisahkan ya Allah. Inilah takdirmu. Kita terima saja dengan tabah dan sabar. Nah, sebagian orang Pak sudah bayinya memeriksa kesehatan di puskesmas tadi, alahnya lo ada nenggak apa penyakit itu gula Pak. Tapi bisa dikontrol kalau apa tuh. Ini kan hanyalah balik di puskesmas tu ndak amu mematuhi aturan dokter tadi nah. Ndak pasak nang gambo ya. Ini kan nang kiri makan leci. Ini dangan ke dokter ko sado aja. Tiba beko memereso lah di tabiang. Kalau di pereso balik
masuk asrama tu. Ternyata penyakit tu tambah parah. Ndak boleh apa ini? Merah pun. Kan piti dia ndak je kau mati. Dia pai mati saya kan jadi je. Itu salah tu Pak. Kasinan tu pai haji ndak pai kalau mati rencak siko le kubur di perak rambutan. Sinan ka makanya jaliak dicucu kubur tu lah lenggek-lenggek tu. Ya kan? Apa lenggek-lenggek kubur. Mati rencak lah lewat di negara awak kalau jale kuburan awak. Tapi kalau kebetulan kita mati, tu ialah ajal tu Pak. Awak sakit, dek nak patuh jolongnya mematuhi aturan kesehatan, ditagah pai, jangan bersikare awak. Ya kan? Tak pergi aja lagi. Yalah. Kesehatan lulus pitih ado ilmu manasik cukui. Allah istita'ah ado jelek. Kalau orang bagaduh di sini ndak aman negari itu, ndak jadi istita'ah. Pernah mau itu dulu Pak, nyogaduh di orang si akhiran. Nggak jadi haji tahun itu karena tidak aman, kondisi tidak aman atau istita'ah. Banyak macamnya, bukan uang saja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, dengan aturan berumrah dulu, ya kan, maka kita kena denda namanya dam. Bagi bapak dan ibu nan mengikuti manasik, dam tu di buku manasik disabui jo korban. Tapi ndak sama jo korban awak siko tu. Dam tu darah. Ya kan? Untuk menebus mandando de awak mengerajon umrah dulu. Mengko tidak biarlah kami yang kalau ada bertujuh awak, ada orang bapak-bapak nan disiplin, nyokabang saya memasuk piti untuk bayar dam. Tapi ada orang yang ingin melihat damnya itu nampak dinya orang mandabir. Ingin. Itu ada pula, diberi pula ke lapangan. Apailah ke pasar teranak tu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.